Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan gue Riantoni. Kali ini kita akan membahas sebuah extension dari Google Chrome yang bisa membantu meningkatkan produktivitas kita dalam bekerja sehari-hari. Gue sudah lama menggunakan extension ini kawan-kawan dan terbukti bahwa setiap hari saya menjadi lebih produktif, kemudian menjadi lebih fokus dengan bantuan extension ini. Nama extension ini adalah Momentum. Nah, bagaimana cara penggunaannya dan apa saja sih manfaat dari extension Momentum ini? Mari kita mulai pembahasannya. Oke, kawan-kawan, sebelumnya saya kasih tahu dulu extension Google Chrome itu apa sih? Extension itu adalah sebuah perangkat pendukung yang bisa kita sisipkan ke browser Google Chrome kita yang mempunyai fungsi atau manfaat tertentu ya. Contohnya untuk extension Momentum ini adalah manfaatnya untuk meningkatkan produktivitas kita karena dia mengatur beberapa hal kawan-kawan, misalkan fokus kita, kemudian to-do list, motivation quote, dan lain sebagainya. Oke, mari kita langsung saja coba install Momentum di Chrome kita masing-masing. Cara menginstalnya adalah teman-teman klik di sini di bagian kanan atas ini titik 3, kemudian masuk ke extension sini, kemudian pilih visit Chrome Web Store ya. Oke, maka akan muncul halaman seperti ini, ada tulisan selamat datang di Chrome Web Store. Kemudian teman-teman ketik di sini Momentum ya, lalu tekan enter, maka akan muncul gambar seperti ini teman-teman, berwarna ya hijau biru ini, kemudian ada gambar-gambar gunungnya seperti itu. Lalu di sini nanti ada tulisan add to Chrome. Jika teman-teman belum menginstal, maka di sini ada tulisannya add to Chrome. Jadi silakan klik aja itu untuk menginstal Momentum ke dalam Google Chrome masing-masing. Nah, ini saya karena sudah menginstal, maka di sini tertulis terinstall ya kawan-kawan. Oke, kita lanjut. Saya anggap teman-teman sudah bisa menginstal. Itu gampang sekali, tinggal klik aja tombol add to Chrome di sini, nanti akan terinstall. Jika sudah terinstall, tanda atau cirinya adalah teman klik di sini di extension, maka di sini ada Momentum, ada tulisan Momentum ya. Boleh disematkan sehingga Momentumnya muncul di sini. Boleh di hide saja seperti itu. Oke. Jika teman-teman belum berhasil, belum ada tulisan Momentum di sini, berarti teman-teman belum berhasil menambahkan Momentum. Coba lagi ya, seperti itu langkah-langkahnya. Oke. Nah, teman-teman, setelah kita berhasil menginstal Momentum ini dalam Chrome kita, apa yang terjadi? Pada saat kita membuka tab lain, misalkan nih, saya contoh membuka tab, new tab, maka akan muncul layar seperti ini teman-teman. Nah, ini artinya kita sudah berhasil menginstal Momentum. Momentum itu akan memunculkan gambar seperti ini, pemandangan seperti ini teman-teman, dengan berbagai fitur-fitur tambahannya. Fitur pertama yang paling gue suka itu adalah fitur mengatur fokus kita, kemudian to-do list dan sebagainya. Namun sebelum kita memanfaatkan fitur-fitur itu, kawan-kawan, kita diminta untuk login dulu ya, login dulu ke Momentumnya. Caranya seperti ini. Hello, what's your name? Jawab aja nama kita siapa, misalkan Riantoni begitu ya. Lalu tekan continue. Dia minta email, kita masukkan aja email kita. Continue, lalu minta password. Nah, password ini sembarang aja bebas kawan-kawan, minimal 6 karakter ya. Seperti itu, kemudian klik sign in atau login ya. Nah, kita berhasil login, maka akan berubah tampilannya, yaitu tampilan seperti ini kawan-kawan. Ini langsung kita diberikan informasi tentang waktu, pukul 22:38. Ini artinya dia mengingatkan kita bahwa harus ingat waktu nih, karena jamnya besar sekali di display di sini. Ini ternyata udah malam juga ya kawan-kawan ya, sudah hampir setengah 11 malam. Terus ada sapaan dari Momentum, good evening Riantoni. Jadi kita merasa pada saat kita membuka browser kita, buka Chrome, kita langsung disapa seperti ini ya, merasa terhormat sekali kawan-kawan ya. Good evening Riantoni. Kemudian kawan-kawan, fitur pertama yang paling gue suka adalah di sini kita bisa menuliskan main goal kita. Jadi tujuan utama kita hari ini apa? Seperti itu. Jadi misalkan teman-teman hari ini mau menyelesaikan sebuah materi webinar misalkan, buat aja di sini membuat materi slide ya, misalkan slide untuk webinar misalkan ya, seperti itu. Ini bebas ya teman-teman, sesuai dengan goals harian hari itu apa, seperti itu. Misalkan saya contoh membuat materi slide untuk webinar misalkan. Lalu saya tekan enter kawan-kawan, maka di sini muncul seperti ini ya. Today membuat materi slide untuk webinar. Nah, ini yang fitur pertama yang gue suka. Jadi kita bisa menulis goal utama kita apa, tujuan utama kita hari ini apa kawan-kawan. Oke, clear ya. Nah, kemudian fitur yang kedua juga tidak kalah menariknya adalah di sebelah kanan bawah ini ada to do ya. Teman-teman klik to do di sini. Di sini ada new to do.
Nah, di bagian list to do ini kita bisa menuliskan pekerjaan-pekerjaan apa, mulai dari pekerjaan kecil, pekerjaan yang lumayan rumit, teman-teman, yang harus kita tulis dan kemudian kita selesaikan hari ini. Kenapa ditulis? Supaya tidak lupa. Nah, biasanya kita kan penyakit seperti itu. Banyak sekali pekerjaan-pekerjaan kita. Kemudian kita bingung nih mau mulai dari mana karena kita tidak tahu. Makanya kita lebih baik menulis saja, teman-teman. Kita tulis saja. Oh, hari ini saya melakukan ini, melakukan itu. Misalkan hari ini kita akan kirim email ke klien, misalkan seperti itu ya. Ini tekan enter, kemudian menelpon calon klien, misalkan seperti itu ya. 10 orang, sebanyak misalkan 50 orang, seperti itu. Oke, kemudian apalagi? Kirim email ke supervisor, misalkan. Ya, seperti itu. Nah, ini silakan teman-teman buat dulu catatannya mungkin ya di pagi hari, di subuh hari sebelum memulai pekerjaan, teman-teman ketik aja apa saja yang hari ini mau diselesaikan. Ya, kira-kira seperti itu. Kemudian masukkan ke list to do ini sehingga nanti di setiap jam mungkin sebelum makan siang, teman-teman harus cek dulu. Oh, ini sudah. Jika sudah selesai, maka ini di checklist saja, teman-teman. Misalkan teman-teman sudah melakukan kirim email ke klien, maka list ini maka dia akan tercoret seperti ini ya, menarik sekali ya. Nah, ini pada saat kita mencoret dari list itu ada sebuah rasa tertentu, teman-teman, rasa bahagia karena kita berhasil menyelesaikan satu pekerjaan kita. Kira-kira seperti itu ya. Kemudian saya misalkan sudah selesai mengirim email, maka saya klik juga di sini, kirim email supervisor sudah selesai, seperti itu. Nah, ini adalah fitur kedua yang gue suka dan gue pakai setiap hari, teman-teman, dan terbukti bisa meningkatkan produktivitas kita dalam bekerja ya, kira-kira seperti itu. Kemudian fitur ketiga, teman-teman, yang tidak kalah pentingnya adalah di bagian tengah bawah ini ada tulisan ya bahasa Inggris seperti ini, there is a real magic in enthusiasm, ini seperti ini. Ini adalah sebuah motivational quote istilahnya, motivational quote atau quote motivasi, kawan-kawan. Nah, biasanya tulisan-tulisan ini setiap hari itu berubah-ubah, ya setiap hari itu berubah-ubah. Jadi kita seperti diberi motivasi setiap hari. Memang dari perkataan ya, dari kalimat, kawan-kawan ya. Tetapi jika kita lihat artinya itu luar biasa, itu bisa menjadi ilmu baru bagi kita, motivasi bagi kita. Nah, teman-teman, itu fitur yang tidak kalah penting tentang motivasi. Kita lanjut ke fitur lainnya ya. Kemudian teman-teman ada fitur lain juga di Momentum ini, yaitu link. Sebelah kiri ini ada link. Nah, ini link fungsinya apa? Link ini adalah untuk memudahkan kawan-kawan atau shortcut bagi teman-teman untuk masuk ke halaman-halaman website yang sering dikunjungi. Jadi misalkan teman-teman malas ya mengetik di sini, misalkan sering mengunjungi Detik gitu ya, detik.com misalkan berita atau apa. Jadi teman-teman malas setiap mau mengunjungi ngetik, ketik aja sekali di sini, misalkan Detik gitu ya. Nah, halamannya detik.com seperti itu ya. Nah, teman-teman add, kemudian apa? YouTube misalkan. YouTube, alamatnya youtube.com. Kemudian teman-teman add ya seperti ini. Jadi pada saat teman-teman mau masuk ke YouTube, klik aja di sini langsung, maka dia akan berubah ke YouTube. Klik seperti ini. Nah, maka dia akan ke YouTube seperti itu ya, kawan-kawan. Jadi semacam shortcut menuju ke link tertentu. Jadi teman-teman cukup tulis sekali aja link-linknya, jadi nanti langsung masuk, tidak perlu ketik-ketik lagi di sini. Oke, nah kemudian fitur berikutnya teman-teman, dan ini luar biasa kawan-kawan, yaitu tentang fokus. Jadi fitur fokus ini adalah seperti kita diberi waktu sejenak teman-teman oleh Momentum ini untuk mengerjakan fokus kita ini tadi. Ini kan saya punya fokus untuk membuat materi slide untuk webinar ya. Misalkan saya butuh waktu kira-kira 30 menit, maka saya bisa set 30 menit. Caranya begini kawan-kawan, ke kiri bawah ini ya. Saya pilih focus mode ini kawan-kawan. Nah, di sini ada tulisan nih, ada one click focus, ada blur background, focus metric dan sebagainya. Oke. Cara mengaktifkannya itu teman-teman klik di bagian sini, bagian atas tulisannya fokus ya. Klik aja bagian fokus. I'm connected to my why and focus on the next step ya. Jadi ini, nah sudah muncul nih kawan-kawan. Jadi waktunya 15 menit kita diberikan waktu untuk fokus. Ini misalkan saya ganti ya, saya tidak mau 15 menit, saya mau fokus 30 menit misalkan. Oke. Kita ada istirahat 5 menit, kemudian kita bisa atur soundnya teman-teman. Ini kan ada sound ya, bisa kita matikan soundnya, bisa kita nyalakan soundnya kawan-kawan ya. Ini contohnya saya nyalakan soundnya, ada musiknya kawan-kawan. Ini musiknya apa ini ya? Klik ya, ini bisa kita ganti. Cara mengganti musiknya itu kawan-kawan di sini. Oke, fokus. Kemudian kita pilih soundscape nih.
Nah, ini ada pilihannya. Teman-teman mau musik macam apa? Misalkan ini forest tuh hutan ya. Jadi nanti suara di hutan kawan-kawan ya, suara di hutan. Kemudian kita ganti misalkan beach. Ini suara pantai ini. Nah, iya, suara ombak mengalir ya. Indah sekali ya kawan-kawan. Jadi ini kita misalkan ambil yang forest tadi aja, suara hutan-hutan. Nah, sambil kita mendengarkan suara hutan ini, kita membuat materi slide kawan-kawan. Jadi pekerjaan kita hentikan sejenak semua. Selama 30 menit ini, kita membuat materi slide untuk webinar itu. Jadi saya biasanya seperti itu. Saya mengerjakan fokus ini, membuat materi slide untuk webinar ini. Di sini ada countdown ya, time yang menurun ya. Jadi dari 30 menit, 28, 27 sampai nanti 000 seperti itu. Jadi dalam 30 menit itu saya memang fokus mengerjakan slide tadi untuk webinar misalkan, kira-kira seperti itu. Nah, inilah fitur yang luar biasa kawan-kawan yang ada di Momentum ini yang sering juga gue gunakan untuk melatih fokus. Oke, kawan-kawan, seperti itu kira-kira ya. Kemudian jika kita sudah selesai, maka kita bisa stop fokusnya seperti ini, klik stop. Maka kita akan balik lagi ke mode normal ya, mode normal, bukan mode fokus lagi. Oke, jika ini sudah selesai, misalkan pekerjaan kita 30 menit tadi sudah selesai, ini kita centang aja, maka di sini tulisannya menjadi tercoret ya. Di sini ada tulisan good job, artinya kita dihargai karena kita sudah berhasil menyelesaikan goal utama kita hari ini. Kira-kira seperti itu kawan-kawan ya. Kemudian satu lagi di bagian kanan atas ini ada suhu 27 derajat itu suhu ruangan kita saat ini. Ini luar biasa kawan-kawan. Jadi gue merekomendasikan kalian bagi yang ingin fokus kemudian ingin meningkatkan produktivitasnya baik di rumah maupun di kantor, silakan Google Chrome-nya di-install extension Momentum ya, kira-kira seperti itu. Baik teman-teman semuanya, jika kalian hari ini belajar sesuatu, silakan klik like kemudian klik subscribe, dan bila ada pertanyaan boleh tuliskan di kolom komentar. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video kali ini. Sehat selalu dan salam.